Nih, mungkin boleh langsung Pak diceritakan Bapak ini debitur. Kabarnya baru bulan lalu. Saya ambil itu bulan April. Bulan April ngambil kredit. Tahun 2021 ini. Baru April 2021 ya. Saya ambil, ini bukan leasing ya, saya ambil uang dengan jaminan BPKB motor. Cash berarti, pinjam uang cash ya, uang tunai. Saya ambil 2 juta dengan angsuran satu tahun. Pak, berarti bukan pinjaman pembelian kendaraan bermotor ya? Bukan. Iya. Jaminan, Pak. Jaminannya. BPKB ya? Bukan motor baru ya? Bukan ya. Motor baru. Itu saya angsur sudah 1 kali. Ya. Tapi bulan kedua ketika dan 4 kan karena masa pandemi ini saya juga kerjaan lagi susah Pak ya. Saya tidak bisa bayar. September tanggal 6 itu waktu saya mau pergi kerja, saya dipepet oleh 3 motor. Itu berarti nyon jauh, nunggak berapa bulan? 3 bulan. 3 bulan. Oke. 3 bulan mau jalan ke-4 tanggal 20 September. Pak, sorry Pak Ari. Itu selama 3 bulan sudah komunikasi sama pihak ininya. Maaf saya nggak bisa bayar gitu. Saya sudah konfirmasi ke administrasinya kalau saya akan bayar awal bulan gitu loh, Pak. Tapi ya itu saya tanggal 4 atau tanggal 5 saya dipepet di Pasar Sepanjang. Dipepet langsung di pinggir jalan diberhentikan. Mereka marah-marah, maki-maki saya, terus banyak orang lihat. Akhirnya mereka ngomong, ayo ke kantor BFI, tanpa dia menunjukkan surat tugas. Oh gitu? Tidak ada surat tugas sama sekali. Dan Bapak percaya aja ya kalau itu petugas dari... Ya saya percaya, saya nggak mau ribut di pinggir jalan gitu. Malu ya Pak ya? Ya malu dilihat orang. Iya. Katanya untuk rekonstruksi utang. Katanya zaman susah ini Pak Jokowi katanya dipermudah gitu loh Pak. Ya saya mau datang ke sana, ke kantor BFI. Kemarin motornya sudah dibawa ke kantor, terus sampai di kantor itu udah langsung disita motornya? Enggak, saya di kantor itu ditanya baik-baik memang, Pak mau bayar kapan? Saya ngomong, oke saya bayar akhir bulan. Biasanya bayar di mana? Di Indomaret, saya gitu kan. Terus saya disuruh tanda tangan, enggak tahu ditutup. Saya pakai tanda tangan, di situ ditulis akan dibayar akhir bulan di Indomaret kan gitu. Terus dia meminta STNK sama kunci kontak saya. Katanya untuk dicocokkan dengan mesin dan nomor rangka. Oh, digesek ya? Ya. Ternyata saya balik, motor saya sudah nggak ada. Berarti Bapak pulang dari kantor itu sudah nggak bawa motor ya? Nggak bawa. Sampai sekarang motornya udah tahu ya itu numpak becak iki lah. Numpak program sing lawas. Jadi ya beginilah wajah hukum di tengah kita ya. Kita coba ngobrol diskusi hukum pastinya harus dengan para pakar hukum. Monggo. Kita undang para narasumber kita untuk hadir di redaksi hukum di tengah kita. Ada Bapak M. Soleh. Ini praktisi sekaligus juga wakil ketua Peradi. Pak Soleh, monggo. Monggo Pak Soleh. Iya. Pas. Bisa pilih. Iya. Dan juga ada Pak Ali Maulidi SH, pengurus dari APPI Surabaya, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia. Monggo Pak Ali. Wah, sudah datang juga nih. Dan satu lagi, kita juga nanti akan ngobrol bersama dengan pihak dari OJK, Direktur Pengawasan Lembaga Pembiayaan OJK Republik Indonesia, Pak Yustianus Dapote. Pak Yustianus, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Pak. Ya. Kita ke ini dulu. Monggo. Ke Pak Soleh dulu ini. Pak Soleh. Pak Soleh sebagai wakil dari Peradi Surabaya. Monggo, ini gimana menyikapi ini? Karena kan kalau kita lihat dalam putusan MK kan sempat menimbulkan multitafsir. Bener nggak sih yang kayak gini nih? Eksekusi hukumnya seperti itu. Persoalan eksekusi di jalanan ini kan bukan barang baru. Ada putusan MK, tidak ada putusan MK, ya tetap aja. Putusan MK ini sudah digedok, kasus Pak Ari ini tetap aja terjadi. Dan kita tidak tahu, bisa jadi hari ini juga ada, bisa jadi kemarin juga ada. Kan orang mau bersuara itu jarang punya keberanian kan gitu loh. Tetapi faktanya ada, kalau disebut preman gitu terlalu kasar ya. Pokoknya orang-orang yang bekerja dalam perintah lembaga pembiayaan itu untuk menarik baik itu motor maupun mobil
yang dia dianggap nunggak lebih dari 2 kali. Dan banyak masyarakat itu tidak paham. Ini saya yakin juga Pak Hari ini nggak paham bahwa dulu pada saat dia mengajukan kredit, baik itu ngambil mobil maupun gadekan BPKB, sebenarnya sama intinya bahwa ini harus ada lembaga pembiayaan yang menangani, yaitu leasing, minjemin duit untuk beli atau untuk ngasih uang untuk modal misalnya kan gitu loh. Nah mereka tidak sadar kalau itu ada memang klausul kalau 2 bulan berturut-turut terlambat maka pemberi kredit itu berhak untuk mengambil. Memang ada klausul itu ya dalam perjanjian? Yang saya tahu rata-rata itu ada dan itu yang dijadikan pedoman bagi leasing atau debt collector ngambil di jalanan itu. Nah tetapi Mbak Agnes ada beberapa modus. Ada yang modusnya itu pakai kekerasan, bentak-bentak lah, Mempermalukan gitu ya. karena itu bagian dari pekerjaannya dia Modus untuk baru, Pak, mempermalukan nutupi. orang. Ada yang modusnya halus, ke kantor aja kita selesaikan, diajak ke kantor sepeda hilang. Nah itu modusnya macam-macam itu. Tapi intinya pokoknya kalau sudah nyampe di kantor leasing pasti mobil sepeda itu hilang juga. Sabar di Pak Ali, monggo, Pak Ali. Kita ke Pak Ali ya. Pak Ali, ini kan sekarang fidusia ya. Pengikatannya kan fidusia ya. Betul. Bedanya dengan yang dulu kalau leasing apa tuh bedanya? Yang dulu maksudnya gimana Pak? Yang dulu tetap fidusia kan kan Pak? soal ada yang sewa beli ya. Oke. Perjanjian sewa beli. Sekarang fidusia. Ada dua jenis biasanya ya pengikatannya itu. Ada yang memang dilakukan dengan sewa beli. Artinya barang ini tetap atas namanya si kreditor. Misalnya pinjam dari bank A ya. Nanti atas namanya tetap bank A, tapi si debitur ini peminjam pakai. Jadi murni sewa itu. Murni sewa. Murni sewa. Kalau yang fidusia? Tapi kalau yang fidusia kan tidak. Yang fidusia itu rata-rata lembaga pembiayaan menggunakan jaminan fidusia. Jadi memang atas namanya sudah si debitur, tapi dia menjaminkan ke kita gitu ya. Itu baik yang kendaraan bermotor baru, benda bergerak baru maupun yang lama Ya. sama aja. Sama aja, karena ada dua kan. Ada yang memang murni pembiayaan, artinya beli mobil atau motor, dan motor ini kita biayai sekaligus dijadikan jaminan. Ya. Ada yang mungkin tadi Bapak cerita itu dia pinjam uang kan, Pinjam uang. karena jaminannya barang bergerak, yaitu berupa motor, maka pengikatannya jaminan fidusia. Siap. Tapi memang eksekusi di lapangannya gitu Pak? Nah, kita cerita dulu nih. Di kita itu kan ada prosedur Pak, ya. Mulai tadi mungkin Pak Soleh sudah cerita dari awal pengikatan, terus kita ada prosedur menangani kredit Pak. Jadi misalnya kita kalau di leasing itu biasanya H-3 sampai 0, jatuh tempo maksudnya Pak. 0 itu jatuh tempo, kita deskol namanya. Ya. Jadi kita peringati atau kita pemberitahuan atau Dunning call ya. seperti kita itu mengingatkan bahwa jatuh tempo. Itu satu. Jadi SOP-nya Pak ya. Nah setelah itu kalau sampai 7 hari tidak ada pembayaran, kita ada namanya surat peringatan pertama Pak. Ya mungkin boleh nanti dicek apakah itu ada apa tidak. Nah setelah itu ini cara kita Pak. Jadi untuk jatuh pada eksekusi, keputusan eksekusi jaminan tadi, itu prosedurnya agak panjang Pak. Jadi setelah itu kita 7 hari tidak bayar, 14 hari ada disusul surat peringatan kedua. Jadi gini, saya melihat kasus-kasus ini yang banyak terjadi itu karena ketidaktegasan dari pemerintah. Soal putusan MK itu bukan putusan baru, bukan 31 Agustus kemarin. Sejak tahun 2019 itu sudah ada putusan yang mengenai final, fidusia. mengenai fidusia bahwa tidak boleh langsung eksekusi di jalanan itu. Ya. Harus mengajukan permohonan ke pengadilan itu. Tapi faktanya dari 2019 sampai harus melalui fiat Pak, berarti ya. Kenapa? Harus ada fiat pengadilan. Harus ke pengadilan permohonan. Jadi Pak Ali, kalau boleh saya ngomong, itu putusan MK nomor 18 itu tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa harus melalui putusan pengadilan. Tapi ada 2 faktor yang disebutkan, yaitu ada kesepemahaman tentang cedera janji. Kedua, jika tidak mau diserahkan secara sukarela. Jadi ada 2 faktor itu. Nah, kalau ada 2 faktor itu, maka itu memang
diperintahkan kalau tidak konsumen tidak menyerahkan secara sukarela, maka diputuskan harus melalui eksekusi dari pengadilan. Memang seperti itu. Dan ini ya, supaya jelas, saya senang kalau ada yang mengatakan begitu. Ini putusan yang terbaru tahun 2021. Dia mengatakan begini, putusan MK ini. Gimana? Pemohon, karena pemohon ini ternyata adalah dia pegawai leasing. Ingin karena putusan yang tahun 2009 dianggap tidak menguatkan teman-teman posisi leasing, dia gugat lagi. MK mengatakan begini, halaman 84. Pemohon tidak memahami substansi putusan MK sebelumnya karena penafsiran norma dalam frase kekuatan ekstraterial dalam frase sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam norma pasal 15 ayat 2, penjelasan pasal 15 ayat 2 dimaknai terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang citra janji dan debitur berkeberatan menyerahkan ada dua secara sukarela yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan putusan eksekusi di pengadilan. Jadi putusan yang terbaru itu menguatkan putusan yang lama. Nggak ada bedanya. Pada prinsipnya itu kalau dia debitur mau sukarela dicegat di pinggir jalan, kamu nunggak 3 bulan, mana? Oh monggo, sekecaaken misalnya. Nggak apa-apa. Ini kok guyu. Waktu itu sukarela nggak nyerahkannya, Pak? Enggak, saya dipaksa. Loh, Saya dipaksa 3 orang. tapi sudah pernah ada dapat somasi 1, 2, 3? Tidak pernah. Nggak pernah ada Ditelepon? suratnya? Di Nyampe telepon, rumah? saya udah ditelepon, saya ngomong, oke, saya minta waktu. telepon sudah ada. Nah, tapi setelah itu, setelah disita, ini yang lucu, setelah disita, 2 hari kemudian saya bayar, motor tetap tidak bisa diambil. Yang Bapak bayar ini berarti tunggakannya atau Tunggakan sekaligus 1 bulan ke depan. berarti 3 bulannya nunggak itu sudah dibayar plus Sama 1 bulan bulan ke keempat. depan. Motor Tapi tidak balik. boleh, Tidak Mbak. boleh. Oke. Itu sudah menjadi apa ya? Bukan aturan, kebiasaan yang terjadi. Pokoknya kalau Sebentar, enggak 2 masalah. bulan, 3 bulan, itu Dulu. harus dilunasi sampai habis. Iya, betul. Ini artinya Apa iya, Pak Monggo, Ali? Pak Ali. Jadi gini, tidak selalu seperti ini, sebagian besar seperti yang disampaikan. Tidak selalu. Saya sering kok, saya kembalikan sering. Karena saya pelaku bisnisnya ya. Jadi ada yang memang konsumen itu kooperatif, Pak. Ya kan, sekali lagi kita kembali kepada kata-kata fidusiar, itu adalah kepercayaan. Nah, jadi kalau orangnya masih kooperatif, masih ada etikat baik, kita kembalikan. Tapi kalau kita sudah merasa tidak percaya lagi, customer ini bisa lancar atau beretikat baik, ya kita nggak kembalikan. Tapi itu kan subjektif ya, Pak Ali ya. Cara Rasa lihat percaya itu etikat kan baik. kesannya kayak ini gimana Ya, teman-teman menentukan? Ya Kita satu, kembali ke- dalam hal penanganan kan ketahuan Pak, kita ada kronologis Pak. Jadi setiap karyawan kita itu melakukan penanganan, dia Ya. wajib menyertakan kronologis. Ya. Oh, Nah, oke. dari situ kita bisa baca Pak. Ada yang sebenarnya secara sukarela datang ke kantor dikembalikan, ada Pak, banyak sekali kayak gitu. Makanya sebenarnya prinsip leasing itu Pak, kita tidak mau barang sebenarnya. Kita pinjamkan uang, kembali uang Pak. Ya, Nah, lembaga Jadi pembiayaan prinsip semuanya kayak eksekusi gitu. itu terpaksa Pak. Nah, itu saya bayar kok ditolak. Nah itu kan hal kasus yang saya tidak kompeten menjelaskan ini, karena ini Oke. lembaga lain. Ya kan, itu mungkin seperti tadi kalau pemikiran atau persepsi saya mungkin waktu penanganan itu Bapak dianggap tidak kooperatif. Yang tadi Kalau pertanyaan saya pertama, selalu menyarankan ya, kalau ada kasus kamu punya utang, wajib tetap bayar. Tetap, Pengacara prinsip itu benar. gini loh Mas, kadang-kadang saya itu dapat tawaran, Mas, saya nunggak gini, bisa nggak dibantu untuk menyelesaikan? Bantu ya apa? Ya gimana caranya saya nggak ditagih? Ya bayaran, wong kok dia utang kok kan gitu loh. Ya, Nggak simple bisa, ini. itu harus tetap bayar. Tapi kalaupun ada persoalan karena kondisi ekonomi, kondisi pandemi, ojo pernah diserahno sepeda atau mobil itu. Sebab kalau sudah diserahkan, hilang sudah. Wes kasus kayak begini. Loh, kalau nggak pas dicerahkan Pak- terus piye, Pak? Ya, kasihan leasingnya, Pak. Bukan, problem ini harus kita selesaikan. Ini akar masalahnya ini kan dari leasing. Bagaimana orang kredit sepeda motor, rumah kos-kosan, bukan tinggal di Surabaya, dia bisa dapat dengan uang cuma 1 juta, uang 500. Mudahnya itu akhirnya kan banyak orang yang ya rotok ono double kayak begitu. Berarti sing salah leasingnya.
Ya saya melihat ada peranan leasing, ada peranan leasing. Nah tapi kalau terkait dengan soal sengketa, maka itu kan harus diselesaikan. Ada peranan pemerintah. Contoh begini, seberapa banyak OJK itu menertibkan leasing-leasing yang nakal, yang dia menggunakan debt collector, yang dia tidak mendaftarkan jaminan fidusia. Nggak ada jaminan loh kasus kayak seperti ini. Sertifikat fidusia nggak keluar juga? Loh bukan, tidak ada jaminan itu didaftarkan. Oh. Sebab orang-orang kayak begini, kita mengajukan kredit motor, kredit mobil, itu kan tidak pernah ke notaris. Beda kalau kita ngajukan kredit rumah, itu kita ke notaris. Ini langsung dia dengan marketing. Tapi kewajiban undang-undang, kalau itu menjadi sertifikat fidusia, dia harus didaftarkan. Didaftarkan no, duitnya. Notaris itu juga bayar. Nah, banyak omongan-omongan itu, leasing itu yang tidak melakukan itu. Oke. Tetapi dia selalu berpedoman dengan pasal 15 ayat 2, dia bisa melakukan eksekusi bla 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 bla. Dan kemudian akhirnya mengambil barang milik dari debitur itu berarti milik ya. debitur ini. Jadi Abner. ini juga harus kita selesaikan. Peranan OJK yang harus Abner. dipertanyakan. Gimana ya? Itu tanya apa ngajukan kredit ke WA Ini itu. loh, ini nanya. Pak Eko di Surabaya, saya mau tanya, BPKB ini dipinjam saudara, akhirnya macet dan saudara saya masuk penjara. Bagaimana saya yang menjadi korban penyelesaiannya? Berhakkah saya minta BPKB tersebut? Macet kok masuk penjara? Bulat ini. Nah, jadi gini, ada yang banyak punya BPKB, kasus BPKB saya dipinjam oleh dia, Ya, digadaikan. Dan kemudian ini nunggak Gitu loh. BPKB. Kan beda kalau tanah itu kan harus yang bersangkutan, tapi kalau barang bergerak itu Kalau siapa kayak yang gitu berarti pegang? gimana? Ya salahnya dia minjemi saudaranya. Dan kasus itu banyak, kasus kayak begitu itu banyak. Dipinjam tiba-tiba saudaranya nggak bisa bayar. Ya pasti diambil sama leasing itu konsekuensinya. Dan yang punya sebagai pemilik BPKB juga nggak bisa apa-apa berarti Nggak ya? bisa apa-apa, kecuali kalau dia yang gantiin bayar. Kan itu terus juga ini Mbak Agnes, banyak masyarakat yang tidak paham. Tidak boleh yang namanya barang leasing itu tiba-tiba dijual, tiba-tiba dipindah tangankan atau digadaikan. Nggak boleh, itu kena pidana loh itu. Bolak-balik saya ngingetin, hati-hati. Jangan mentang-mentang kreditmu cuman DP-nya murah tiba-tiba digadein. Itu kalau leasing tahu, dilaporkan polisi kena ancaman 2 termasuk tahun. misalnya besok mau disita leasing misalnya. Saiki digadekno. Saiki dirusaki ngono kan anak sih iku. Oh beda lagi, kalau itu enggak. Enggak kena. Kalau itu enggak. Enggak Kalau apa-apa itu kan maksudnya. pada prinsipnya barang leasing itu milik kita. Ya. Tapi kita punya utang kepada leasing. Tapi STNK BPKB atas nama kita. Kan begitu. Tapi Kalau kan kita orang rusakin dipreteli, Pak. enggak ada pidananya. Tapi kalau itu dipindah tangankan, digadaikan. Ganti nama gitu ya, pindah tangan kayak ganti Berarti nama. nek misalnya karburatornya dipretel ngono didol titik. Awakmu kok fasih sih? Aslinya itu Mbak Pemret apa kriminal ini ya? Ada toh. Banyak itu. Kalau itu macet, Jangan-jangan jebolan. gitu loh. Gembok wae. Tapi sorry, Pak Ali artinya gini, masyarakat ini memang terkait dengan aturan bahwa kalau 3 bulan macet ya memang ini sudah harus menyerahkan apa yang Iya, sudah digadaikan memang apakah itu dijelaskan sejak di awal? Pada saat kontrak atau survei itu kan dijelaskan Tapi mestinya. kalau ya. saya tidak dijelaskan, Pak. Nah, Nah, itu kan Itu ini marketing dinamika asal yang saya nggak tahu ya. Bapak Tapi tanda secara sini, kita tanda bicara sini, prosedurnya. Saya coba tengahi. Orang kalau butuh duit, butuh pengen dapat mobil, dapat motor, nggak penting baca isi. Yang penting segera dapat. Biasanya begitu. Ya, tapi kan menjebak itu. Loh, Di soal, notarnya itu. no, tidak begitu. Pada prinsipnya, semua perjanjian yang mau kita tanda tangani, Harus dibaca. kita punya hak untuk mengetahui ini Iya, ada jebakan atau tidak. Tapi ya, aku masih tak cerita jujur, rata-rata gak mikir. Sing penting cepat metu sepedane. Karena kan nota Sebenarnya perjanjiannya itu gini banyak. ya, kalau Gimana, Pak pandangan saya ya sebenarnya, konsumen dengan lembaga pembiayaan itu adalah mitra mestinya. Kalau menurut saya tidak boleh berhadap-hadapan harusnya. Kalau didasari dengan itikat baik. Ya, misalnya konsumen butuh barang yang kalau beli secara langsung tidak punya, kita bantu. Leasing juga punya uang yang kalau tidak disalurkan dia bayar cost of fund istilahnya. Kita bayar bunga terus. Ini harus disalurkan supaya kita dapat spreading margin antara kita kulak dengan kita jual. Nah, mestinya ini menjadi mitra. Jadi kebutuhan Bapak kita penuhi, kebutuhan leasing juga Bapak bisa penuhi dengan cara membayar angsuran secara tertib. Nah, intinya ada di itikat baik. Nah, secara logika kan begini, kalau kita tidak mampu misalnya, kan tinggal mengajukan. Nah, kita mesti ada toleransi, Pak. Misalnya 1 bulan, 2 bulan, tapi nek di bulan ketiga misalnya tetap nggak bisa, kita kan juga ada timelinenya. Kapan orang kita bisa anggap toleransi.
Nah, sepanjang itu bisa kita, misalnya kalau kita ya maintainnya, udah Pak, bayar 1 aja dulu, jangan sampai 3, setelah 2 saja. Misalnya, ada seperti itu, ada komentar seperti itu, kita nggak mungkin semena-mena narik, Pak. Karena kita ke eksternal itu bayar mahal. Intinya Jadi kita tidak mau biaya gitu tinggi ya. itu tidak mau sebenarnya. Ya, ada Sebisa biaya juga mungkin yang kita handle secara internal. Nah, Oke. yang penting ada itikat baik. Kalau ada itikat baik, semuanya bisa selesai. Jadi Bapak memahami, kalau nggak mampu, ya dikembalikan saja. Jangan sampai dilempar seperti Pak Soleh tadi bilang, itu ada sanksi pidananya. Ini tadi ada pertanyaan kan 2 ya. Yang Yang satu dari filosofis tadi. mahasiswa Yang satu yang Ubara. filosofis tadi. Kayak Mas Nah, Pak Soleh Soleh jawab itu ini. mesti. Aku ya lali kok, tumpul ke atas, Bagaimana tajam ke hukum di bawah. tengah-tengah itu loh menjaga maru Ya, hukumnya. itu pertanyaan dari zaman bahula. Bentar Mas Soleh, kalau gitu kayaknya bakal panjang ya. Nah kita ini dulu, rehat dulu sebentar gitu. Ke Mas Soleh secara singkat. Kalau saya sederhana bahwa ini adalah musim pandemi, tentu kasus seperti ini banyak terjadi, harus ada peranan pemerintah di depan. Ya. Contoh begini, pemerintah mobil baru di bawah 2.500 itu penghapusan PPNBM. Artinya apa? Mestinya orang-orang yang kondisi ekonominya lagi susah juga dibantu. Yang cicilannya nunggak 2 bulan, 3 bulan, itu harus ada restrukturisasi utang. Faktanya banyak kasus yang negosiasi dengan leasing itu tidak dikabulkan. Katanya Pak Jokowi ada kemudahan, ya minta Ya. osana sama presiden. Karena leasing nggak mau tahu itu. Karena leasing sendiri juga debitur dari bank-bank yang ada gitu kan Mas Soleh. Maka butuh peranan pemerintah ngasih kemudahan. Entah dia suntikan dana buat teman-teman leasing. Yang penting kasihan ini masyarakat, terutama roda 2, mobil-mobil yang pakai nge-Grab misalnya, dia lagi sepi, nggak bisa bayar gitu loh. Yang terjadi apa? Debt collector itu kan semakin banyak orang nunggak, dia semakin diuntungkan. Semakin banyak bisa nyita sepeda, mobil, dia dapat duit dari leasing. Maka itu sama dengan pemerintah membenturkan ikiyo rakyat, sungguh kasihan menurut saya. Oke, peran pemerintah. Pak Ali, monggo. Oke, dari saya Singkat Pak Ali. singkat aja, saya hanya bilang 2 hal ya, bahwa konsumen itu mitra. Kedua, kita lakukan perjanjian itu dengan itikat baik. Itu aja. Kalau ini bisa dilakukan dengan itikat baik, sama-sama kita berprinsip bahwa kita saling membutuhkan, hal-hal seperti itu tidak akan terjadi. Karena jalan apa istilahnya, kita menyerahkan ke eksternal itu adalah jalan terakhir, Pak. Itu kalah jadi abu, menang jadi arang ibaratnya, Pak. Sama-sama kita itu rugi. Karena kita bayar lebih mahal daripada yang seharusnya kita bisa maintain. Jadi kalau saran saya ada hal seperti itu bisa dibicarakan. Bisa dibicarakan, jangan tidak kooperatif gitu loh. Harus kooperatif, dibicarakan kendalanya apa. Saya rasa siap teman-teman di finance bisa memahami itu, Pak. Mungkin itu dari saya. Matur nuwun Pak Ali, Pak Terima Soleh, kasih, Pak matur Ali. nuwun Pak Yustianus yang Mas Soleh. bergabung di Line Zoom. Terima kasih banyak Pak Hari juga, terima Ya, Pak kasih Hari, matur sudah nuwun. hadir teman-teman.